Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di video yang ketiga ini. Kita akan melanjutkan materi kita di Tadabbur surah Al-Baqarah ayat 183. Kemarin telah kita bahas masalah alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kutiba alaikumusiyam. Kutiba. Ini menarik sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat kutiba, tidak kataba? Yang mana dalam semua tafsir bahwa kutiba itu maknanya adalah furidha. Artinya diwajibkan. Kenapa menggunakan fi'il madhi majhul? Ini para ulama menjelaskan bahwa sighah mabni majhul ini dimaksudkan adalah supaya yang diseru, yang diajak bicara itu fokus terhadap, kalau yang akan dibicarakannya seseorang, dia fokus kepada orang tersebut, atau sesuatu fokus kepada sesuatu tersebut yang menjadi objek, bukan kepada orang yang berbicaranya fokusnya. Jadi kepada objek yang akan dibicarakan nanti. Apa objek yang akan dibicarakan dalam ayat ini? As-siyam. Makanya Allah tidak menggunakan kataba alaikumus siyam, tapi kutiba alaikumus siyam. Karena sudah jelas siapa yang melakukan kewajiban ini, yang memerintahkan kewajiban ini, Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Tidak perlu diulang kembali. Kutiba ini penegasan bahwa ini sebuah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijelaskan nanti di kalimat ayat berikutnya, ya, yaitu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ketetapan ini sudah berlaku sejak lama. Bukan hanya sekarang kepada umat Islam, tapi umat sebelumnya sudah ditetapkan. Makanya kalimatnya kutiba, supaya fokus kepada yang apa yang akan dijadikan objek pembicaraan, yaitu as-siyam. Kemudian ini menarik sekali, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat as-siyam, bukan as-saum. Secara lughawi, makna bahasa, maknanya sama, al-imsak, menahan. Tetapi ternyata para ulama menjelaskan, sebagaimana para ulama bahasa, ada kaidah ziyadatul mabani dalilun ala ziyadatil ma'ani. Bertambahnya konstruksi kata itu menunjukkan bertambahnya makna. Demikian pula dalam kalimat as-siyam. Ini ada 4 huruf, sad, ya, alif, mim. Tetapi saum ada 3 huruf, artinya bertambah huruf. Maka maknanya lebih daripada imsak. Apa yang dimaksudkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam makna as-siyam? Apa yang dikehendaki dari kita dengan kalimat yang digunakan as-siyam? Baik, para ulama balaghah telah menjelaskan tentang perbedaan makna saum dan siyam ini, di mana as-siyam oleh para ulama dijelaskan ini masdar menggunakan sighah fi'al. Nah, ternyata wazan fi'al ini ada makna di sana adalah musyarakah, mufa'alah, mujahadah, muqawamah. Artinya ada interaksi, ada keterlibatan, ada keaktifan, ya, interaktif, gitu. Dan mujahadah, mencurahkan segala potensi yang ada dalam diri, muqawamah, pengorbanan, ya. Artinya bukan hanya sekedar menahan. Oleh karena itu, makanya orang yang saum dalam hal ini, dalam Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat siyam, karena di sana ada tuntutan bukan hanya sekedar menahan, gitu. Tapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu, adanya pengorbanan, kesungguh-sungguhan ketika orang melaksanakan saum ini.
Berbeda dengan as-saum. Karena saum ini hanya terbatas, ya. Terbatas. Kalau di dalam surah Maryam itu ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inni nadzartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi saum ini menahan untuk tidak berbicara. Ini kalimatnya saum. Tetapi kutiba alaikumu as-siyam. Karena maknanya lebih daripada menahan. Bukan hanya menahan tidak berbicara, tapi tidak berbicara sesuatu yang buruk, yang jelek. Ya, menahan dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan keburukan pada dirinya dan kepada orang lain. Ini makna as-siyam. Bahkan sebagian ulama juga menjelaskan bahwa kenapa as-siyam? Karena as-siyam ini khassasaha lil ibadah. Dikhususkan untuk ibadah. Berbeda dengan as-saum. Ya, saum ini khusus untuk lisumti, hanya diam saja. Oleh karena itu maknanya lebih luas dan lebih dalam ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan as-siyam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan apa perbedaan siyam kita dengan siyamnya orang-orang ahlul kitab sebelum kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.